Richard sedang makan jagung bakar murah dan tiba-tiba mendapatkan ide bisnis yang hebat. Anaknya terus-menerus berkata, "Aku suka rasa pedas ini." Richard pun menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sangat menyukai makanan pedas. Ia memutuskan akan membuat keripik pedas dan berharap suatu hari akan menjadi jutawan. Dia membeli banyak bungkus keripik. Melihat hal itu, istrinya khawatir bagaimana mereka akan membayar sewa dan mengisi dapur bulan itu. Segalanya bisa jadi dipertaruhkan, tapi alih-alih menyerah, istrinya memutuskan untuk mendukung Richard sekali lagi. Mereka berdua mulai membeli berbagai jenis cabai dan mencobanya, tapi saus yang mereka buat hanya terasa panas tanpa rasa. Richard ingin menangkap rasa yang sama seperti pada jagung bakar. Perusahaan juga sedang bekerja, tetapi Richard percaya bahwa rasa sejati hanya akan datang dari cabai dan metode tradisional. Mereka membangun mesin seperti drum berputar dan akhirnya menemukan kombinasi cabai dan keripik yang tepat. Namun, kabar buruk datang. PHK dimulai di pabrik dan tak ada yang peduli dengan ide Richard. Seorang supervisor bahkan berkata, "Kamu cuma petugas kebersihan, jangan terlalu banyak mikir." Tapi Richard tidak menyerah. Ia langsung menelepon CEO perusahaan yang saat itu sedang berada di Italia. Ia memperkenalkan diri sebagai teknisi kebersihan dan entah bagaimana berhasil berbicara dengannya. Richard dan istrinya menyiapkan sampel bersama dan mengirimkannya ke CEO. Beberapa hari kemudian, sang CEO sendiri datang ke pabrik. Para petinggi kaget siapa yang telah memanggilnya. Saat diketahui bahwa Richard yang langsung berbicara dengan CEO, ia dimarahi di depan semua orang. Orang-orang berkata kalau CEO tidak menyukai idenya. Bisa-bisa pabrik ditutup. Keberanian Richard pun goyah. Ketika sampai di rumah dan menceritakan semuanya, istrinya mengajaknya ke depan cermin dan berkata, "Aku tetap bersamamu karena aku percaya padamu. Jangan meremehkan dirimu sendiri." Ia mengajari Richard tentang bisnis, membantunya menulis pidato yang bagus dan memberitahu bagaimana bersikap di depan CEO. Namun, ketika CEO datang lagi, Richard memutuskan untuk berbicara dari hati. Saat seseorang bertanya padanya apa itu pangsa pasar, Richard tidak tahu, tapi ia menjelaskannya dengan caranya sendiri. CEO menyukai kejujuran, semangat, dan kebijaksanaannya. Sang CEO langsung memutuskan untuk berinvestasi dalam produk tersebut. Mereka mulai memproduksi Flaming Hot Chips, tapi pada awalnya tak ada yang membeli. Bungkus-bungkus keripik itu pun menumpuk berdebu di rak-rak. Richard merasa sedih. Kemudian anaknya berkata, "Orang-orang bahkan tidak tahu apa ini. Kita harus promosikan sendiri." Richard menelepon teman-teman lamanya. Bersama-sama mereka membagikan keripik ke toko-toko, sekolah-sekolah, dan di jalanan untuk menarik perhatian orang. Mereka sendiri pun menjadi pelanggan pertama. Tak lama kemudian, permintaan untuk Flaming Hot Chips meroket. CEO menelepon dan berkata, sekarang targetnya 5.000 kotak. Pabrik pun mulai beroperasi siang dan malam. Dalam 6 bulan, pabrik itu memecahkan semua rekor yang ada sebelumnya. Mentor Richard bertanya padanya, "Sekarang kamu sudah jadi apa?" Richard tersenyum dan berkata, "Aku masih seorang petugas kebersihan. Aku hanya ingin memperbaiki mesin." Tapi suatu hari ketika ia datang untuk membersihkan sebuah kantor, CEO sudah menunggunya di sana. CEO berkata, "Aku juga berasal dari keluarga sederhana. Kalau dulu aku menyerah pada mimpiku, aku tak akan sampai di titik ini. Punya mimpi itu penting, tapi mendukung mimpi itu jauh lebih penting." Dan kemudian CEO menunjuk Richard sebagai direktur pemasaran perusahaan. Tekan tombol subscribe untuk video selanjutnya.